A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, jamaah pengajian Calgary yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya sore hari ini waktu Calgary atau subuh hari Senin di Indonesia. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan kembali berjumpa dengan Buya Ar-Razi Hashim yang insya Allah akan membawakan materi Ma'rifatul Rasul atau mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agenda kita seperti biasa pada sore hari ini kita buka dengan tilawah dan terjemah Quran yang nanti akan dibacakan oleh Arvin, adik kita Arvin. Kemudian akan diteruskan dengan materi oleh Buya Ar-Razi, kemudian lanjutkan dengan tanya jawab jika ada pertanyaan nanti, dan kemudian kita tutup dengan doa dan penutup. Setelah itu streamingnya akan kita tutup seperti biasa, dan bagi jamaah yang ada di Calgary dimohon untuk standby untuk sedikit pengumuman kegiatan pengajian insya Allah seperti biasa. Mungkin untuk bersingkat waktu, kita akan buka dengan tilawah dan terjemah Quran. Insya Allah bacaannya surah Ali Imran ayat 31 sampai 34. Mas Elvis ada di kedengaran suaranya? Iya. Ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul atii'ullaha war rasul. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Artinya? Ya, silakan. I can do it in English, right? Di screen ada. Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing, sebagai satu keturunan yang sebagiannya, keturunan dari yang lain. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Astagfirullahaladzim. Benar. Astagfirullahaladzim. Ya, jazakallahu khairan. Terima kasih di Arvin untuk bacaannya tadi. Semoga menambah keberkahan pengajian kita sore hari ini. Kita sedang menunggu Buya masuk. Sudah masuk belum tadi ya, Kang Evan? Itu sudah masuk, Pak Bing. Assalamualaikum, Buya. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Alhamdulillah, Buya sudah bergabung bersama kita. Insya Allah akan kita lanjutkan dengan materi. Seperti tadi saya sampaikan, topik kita adalah Ma'rifatul Rasul, mengenal Nabi Muhammad SAW. Kepada Buya Ar-Razi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Baik teman-teman, sahabat-sahabat manapun berada, terutama di Calgary, semoga dalam ridha Allah SWT. Insyaallah kita akan membahas mengenai Ma'rifatul Rasul. Ma'rifatul Rasul berarti mengenal sang Rasul, ya.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada pagi ini, di saya pagi, di sana malam ya. Sorry Bu ya. Sahih ya. Silakan nanti membuka Al-Quran surat Al-A'raf ya, ayat 157. 157 dan juga 158 ya. Ini ayatnya agak panjang. Kita ambil beberapa teks di situ. Ini mengenai sifat Nabi Muhammad SAW atau karakter beliau yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu Taurat dan Injil. Nanti setelah ayat ini karakter zahir Nabi Muhammad, karakter yang akan tampak secara lahiriah, secara aktivitas lahiriah. Nah, nanti ada surat At-Taubah 2 ayat terakhir untuk karakter ruhani Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya. Orang-orang yang mengikuti Rasul dan Nabi, Rasul plus Nabi, al-ummi. Nah ini umum, khusus, dan lebih khusus lagi ya. Seorang Rasul pasti Nabi, tapi tidak semua Nabi itu Rasul ya. Al-ummi secara harfiah berarti bisa ada berapa makna. Al-ummi keibuan, bisa begitu. Al-ummi bisa juga berarti yang tidak membaca dan menulis. Seperti dalam hadis Nabi, inna ummatun ummiyah. Kami umat yang ummi. Tapi jangan dipahami Nabi itu bodoh ya. Nabi itu tidak membaca tulis secara tulisan ahlud dunia, orang-orang di dunia, tapi beliau bisa membaca tulisan-tulisan di Lauh Mahfuz. Tentu ummi di sini bukan berarti jahilun ya. Alladzina yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil. Yang kepada Nabi Muhammad, yajidunahu, mereka temukan, mereka ini pengikut Rasulullah dari kalangan ahlu kitab dan juga bukan ahlu kitab. Yajidunahu, mendapatinya, mendapati sosok Nabi Muhammad itu maktuban, tertulis, indahum, di sisi mereka, yaitu fit Taurati wal Injil, di dalam kitab Taurat dan Injil ya. Jadi karakter Nabi Muhammad itu tertulis dalam Taurat dan Injil. Nabi di akhir zaman dengan karakter apa itu? Yang pertama, ya'muruhum bil ma'ruf. Pertama, mengajak mereka bil ma'ruf, dengan yang ma'ruf. Nah, mungkin terjemahan ma'ruf ini bagi sebagian orang diartikan yang benar, yang baik. Itu kurang sempurna. Al-ma'ruf dari bahasa Arab itu objek dari arafa, itu artinya yang dikenali, yang diketahui, yang sama-sama diketahui bahwa itu baik. Jadi Nabi Muhammad tidak akan mengajak pada sesuatu yang mereka tidak faham kalau itu baik. Jadi Nabi memahamkan dulu ini baik atau tidak, atau beliau memilih dulu apa yang akan beliau ajak, bahwa yang beliau ajak ini kepada orang tertentu atau semua orang, itu semuanya sepakat bahwa itu ma'ruf, dikenal bahwa itu baik ya. Lawan dari ma'ruf, munkar. Munkar itu tidak dikenal nilai baiknya. Baik, jadi ketika kita mengatakan kepada orang tersebut, dia juga faham bahwa itu munkar. Wa yanhahum anil munkar, dan melarang mereka dari kemungkaran. Kita sempat juga membahas ini dengan beberapa sahabat bahwa ma'ruf, munkar. Jangan sampai kebalik-balik ya. Mengajak mereka dengan yang ma'ruf
tidak boleh dengan cara yang munkar. Begitu juga melarang mereka dari kemungkaran tidak boleh dengan cara yang lebih mungkar lagi. Ya. Jadi kita kadang-kadang berimajinasi bahwa Nabi itu tegas, keras gitu. Kalau tegas ya, keras tidak. Wa yahillu lahumut thayyibat. Lalu menghalalkan bagi mereka yang baik-baik. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Dan mengharamkan kepada mereka yang khaba'is. Jadi di dalam ajaran kita, yang halal itu yang baik. Yang haram itu pasti yang merusak, khaba'is. Jadi Allah tidak pernah mengharamkan sesuatu yang baik. Pasti yang diharamkan sesuatu yang buruk. Dan coba tanya semua orang mengenai apa yang Allah haramkan. Itu pasti kemudian menyadari, oh betul ini tidak baik. Ya. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. Rasulullah akan meringankan beban dan belenggu yang ada pada mereka. الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النَّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Orang-orang yang beriman kepadanya, berjuang bersamanya, membantunya, dan mengikuti nur yang diturunkan bersamanya, itulah yang muflihun. Ya. Ini karakter zahir Nabi. Jadi Nabi SAW pasti mengajak dengan cara yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Menghalalkan yang thayyibat dan mengharamkan yang khaba'ith. Ya. Lalu memberikan keringanan. Dan memang ternyata dalam syariat terdahulu banyak sekali beban-beban berat. Dan ketika di zaman Nabi Muhammad SAW itu semuanya dikurangi, diringankan. Ya. Ini karakter zahirnya. Di ayat 158 itu Nabi SAW dapat wahyu untuk mengatakan ini. Qul, katakan hai Muhammad, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Inni, sesungguhnya aku Rasulullah ilaikum, sebagai Rasul Allah, utusan Allah kepada kamu. Jami'a, ya, semuanya. Nah, ini adalah deklarasi bahwa Nabi Muhammad SAW bukanlah nabi suku, nabi suatu klan, tapi beliau nabi semua orang. Ya. Jami'a, ya, apapun sukunya. Inilah perbedaan antara nabi-nabi Bani Israel yang hanya diutus ke Bani Israel. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, ilaikum jami'ah, kepada kamu semua. Maka jami'ah ini kembali kepada nas, manusia. Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah kepada kamu semuanya, wahai manusia. Ya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Aku yang merupakan pemilik langit dan bumi. Ya. Jadi aku adalah Rasul Allah, Allah itu pemilik langit dan bumi. La ilaha illahu. Tidak ada ilah, ilah artinya Tuhan yang bersifat disembah. Maka kita boleh terjemahkan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, illahu, kecuali dia. Berarti huwa adalah salah satu nama Allah, dan kita boleh berzikir dengan sebutan huwa. Ya. Yuhyi wa yumit. Allah maha dan selalu menghidupkan dan selalu mematikan. Jadi jangan hanya memandang di luar kita, di dalam diri ini ada sel yang dihidupkan, ada sel yang dimatikannya. Setiap hari, setiap saat, setiap detik. Jadi Allah itu sangat sibuk sekali, tapi dia tidak pernah kelelahan karena dia maha luas kekuasaannya. Fa aminu billah wa rasulihin nabiyil ummi. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya yang disebut An-Nabil Ummi, Nabi yang ummi, alladzi yu'minu billahi wa kalimati, yang mana Nabi itu juga percaya kepada Allah dan kalimat, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikutilah dia supaya kamu mendapatkan petunjuk. Baik teman-teman, ini karakter umum Rasulullah SAW. Beliau sebagai Rasul Allah untuk semua makhluk.
Bahkan ahli tafsir mengatakan tidak hanya kepada manusia, juga kepada jin, bahkan kepada alam semesta. Maka di riwayat Imam Ad-Darimi dikatakan, ma min ahadin, ma min al-jinni wal insi, ma min ahadin illa wa ya'rifu anni Rasulullah. Tidaklah ada seseorang, tidaklah sesuatu di muka bumi ini, bahkan di langit sana, kecuali semuanya mengenal bahwa aku adalah Rasulullah. Kecuali satu, ya, kecuali satu atau dua kelompok. Siapa kelompoknya? Al-jin, asil jin wal ins. Jin dan manusia yang durhaka. Ya. Semoga kita tidak termasuk yang durhaka itu. Amin ya rabbal alamin. Ini baru karakter zahir, teman-teman. Ini ada karakter batin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dalam surat dua ayat terakhir surat Taubah, yaitu ayat 128. Nah, silakan dibuka juga ya. Nah, ini lebih seru lagi nih ayatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad, ya. La itu bahasa Arab taukid, ya. Qad juga taukid, berarti sungguh-sungguh, sungguh benar, ya. Ja'akum, ja'a telah datang kum kepada kamu, rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dia juga berasal dari jenis kamu, yaitu manusia, bukan dari malaikat. Kan beberapa orang-orang kafir di masa Rasulullah itu mengatakan, masa Nabi kita orang yang jalan-jalan di pasar, masa Nabi kita masih makan dan minum? Nabi itu seharusnya sakti gitu, nggak makan, nggak minum, nggak ke pasar, nggak kawin gitu. Jadi mereka membayangkan seperti gambaran-gambaran awam bahwa seorang nabi itu betul-betul putus dari sisi manusiawi, dan itu sangat bermasalah karena seandainya nabi kita itu seorang malaikat, kita nggak bisa menirunya. Jika ia adalah seorang manusia yang tidak makan, tidak minum, tidak menikah, maka hukum yang mana yang akan kita ikuti? Karena semuanya menjadi samar. Ya. Maka min anfusikum, dari jenis kamu sendiri. Nah, kita tidak mengikuti tafsir kebatinan yang mengatakan ada rasul di dalam dirimu. Nah, ini tidak benar, ya. Kesalahan dalam menerjemah dan menafsirkan tentunya. Azizun alaihi ma anittum. Azizun alaihi ma anittum. Aziz. Aziz itu secara bahasa artinya perkasa atau jarang atau berat, ya. Sangat berat bagi dia ma anittum, jika engkau mengalami sesuatu kesusahan. Jadi Nabi Muhammad itu pertama dari satu jenis dengan kamu, sehingga kamu dapat menirunya. Ya. Yang kedua, beliau azizun alaihi ma anittum, merasa tidak tega jika umatnya susah. Ini didahulukan di depan. Oh, karakter Rasulullah, beliau sangat-sangat cemas kepada kita. Nah, jika ada seorang ustadz, dai, mempunyai karakter cemas terhadap umat, ya, mengkhawatirkan keadaan umat, maka dia sudah mewarisi sifat aziziyahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Harisun, ya, alaikum. Ini Nabi itu setelah disebutkan beliau ini sangat berat melihat kesusahan kalian, maka disebutkan haris, sangat menginginkan kebaikan, kemudahan, kemurahan atas kalian. Ya, haris. Lalu bil mu'minin. Jadi Nabi itu nggak saklek. Nabi itu kalau bisa hukum itu ringan sampai kepada kita. Maka beliau bolak-balik naik turun, ya, dari langit ke-6 naik ke aras, supaya dalam munajatnya di aras sana Allah meringankan beban-beban kita, tugas-tugas syariat kita. Bil mu'minin. Nah, ini kata kunci dalam bahasa Arab.
apabila objek didahulukan, maka ada konsentrasi makna di situ. Ya, seharusnya kan raufun rahimun alal mu'minin. Ya. Tapi sekarang dimajukan ke depan, bil mu'minin, terhadap orang-orang beriman, benar-benar gitu. Jadi bi di situ boleh diartikan benar-benar, walaupun bi secara harfiah artinya dengan. Bi dapat diartikan benar-benar terhadap orang beriman. Raufun, dia sangat-sangat penyayang. Rahimun, sangat-sangat kasih, sangat-sangat penyayang. Rauf rahim arti harfiah sebenarnya sama, yaitu saling menyayangi, sangat menyayangi. Nah, teman-teman, ada satu rahasia di sini. Coba perhatikan Rauf dan Rahim. Bukankah dua ini adalah, bahkan tiga, Aziz ya. Aziz, Rauf, Rahim. Tiga sifat ini merupakan nama-nama daripada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aziz, Rauf, Rahim. Tapi sekarang disebutkan sebagai sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di situ ada Rauf, ada Rahimnya. Kita kemudian cek. Ternyata dalam surat Taubah tidak ada bismillahnya. Ya, apabila kita perhatikan, tidak ada bismillah di dalam surat Taubah. Lalu kita bertanya kepada guru kita, kenapa tidak ada bismillahnya? Pasti disembunyikan. Maka masyayikh kita mengatakan, inilah bismillahirrahmanirrahim dalam ungkapan lain yang ada di dalam Al-Quran, dalam surat Taubah. Jadi bismillahnya surat Taubah ditaruh di belakang. Bil mu'minina raufur rahim. Kalau bismillah kan, bismillahirrahmanirrahim. Apa perbedaan Allah dengan Nabi Muhammad SAW? Coba perhatikan di situ, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi perbedaannya adalah pada kata rahim. Atau boleh kita lihat alif lamnya. Rasulullah disebutkan raufun, rahimun. Tidak ada alif lamnya. Kenapa? Karena alif lam itu menunjukkan kesempurnaan. Sempurna itu hanya Allah. Jadi Rasulullah itu disebut punya sifat dan nama, dan sifat dan nama itu merupakan sifat dan nama Allah. Perbedaannya, Allah disebutkan ada alif lamnya, sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak ada alif lamnya. Apa makna alif lam? Kesempurnaan, dan tidak ada cacatan sama sekali. Dan ini menjadi bukti dan dalil bahwa beberapa nama-nama Allah itu boleh dinamakan kepada selainnya. Seperti kata Rahim, Rauf. Bahkan beberapa ulama mengatakan semua nama Allah itu adalah nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal dibuang alif lamnya. Ya. Seperti ayat ini, Raufun Rahim. Tapi kan ada beberapa hadis Nabi yang melarang agar menamai seseorang, anak kita dengan nama-nama tertentu dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang melakukan Allah, jadi Nabi Muhammad itu adalah hakikat dari bismillah itu sendiri. Bismillah intinya adalah Allah dengan kasih sayangnya mengurusi alam semesta. Maka Nabi Muhammad SAW dengan rauf dan rahimnya, kasih sayangnya, dengan itulah beliau mencoba mengurusi umat, memikirkan umat. Maka siapapun yang ingin mewarisi tugas Rasulullah, siapa yang sedang mendapatkan tugas warisan Nabi Muhammad SAW, ambillah karakter ini. Ya, tidak tega, tidak merasa berat dengan apa yang dialami umat, menginginkan kebaikan bagi mereka, bil mu'minina, dan terhadap mereka orang beriman khususnya, bersikap rauf, lembut, rahim, ya, sangat lembut, sangat kasih sayang, kira-kira begitu ya. Inilah hakikat basmalah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengatakan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, kasih sayangnya itu dimanifestasikan dalam akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini karakter batin Rasulullah. Jadi ada Rauf Rahim.
Apabila kita melihat ternyata Nabi Muhammad SAW tidak seperti yang dibayangkan banyak orang. Nabi itu kayaknya tegang, keras, kaku. Tidak. Kata Rauf menunjukkan Nabi ini sangat tidak kaku. Nabi itu sangat elastis. Rahim menunjukkan bahwa beliau ini sangat mencintai umat. Tidak saklek, ya. Itu luar biasa, rahim. Ya. Kata rahim, teman-teman, itu ada ra, ha, mim, dan di tengahnya ada ya. Ya. Ra, ha, mim, ya. Lalu di situ ada ya mubalaghah, berarti benar-benar kasih sayangnya. Jadi Nabi Muhammad itu lebih sayang umatnya daripada yang lain-lain. Itu sebabnya beliau sebelum wafat tidak manggil wahai anakku, wahai ponakanku, wahai enggak, ya, wahai istriku, enggak. Nabi ketika mau wafat mengatakan ummati, wahai umatku. Nah, itulah al-mu'minin tadi, orang-orang yang beriman. Ya. Oke, ini karakter-karakter utama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apabila kita membacanya, kita akan paham, oh ini karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, teman-teman yang makan Allah, ini ditutup dengan ayat doa tawakal, ya. Fa in tawallaw. Apabila mereka berpaling, fakul, maka katakanlah, hai Muhammad, hasbi Allahu la ilaha illahu. Katakanlah, cukuplah, hasbi Allah, cukuplah Allah. Tiada yang berhak disembah, tiada yang berhak dijadikan tempat kita berharap kecuali Allah semata. Ya. Ayat ini, kalimat ini maksudnya apa? Tugas kita menyebarkan kasih sayang, rahmat yang telah Allah titipkan ke dalam kolbu. Lalu apabila orang-orang kemudian berpaling dari kasih sayang ini, maka cukup katakan hasbi Allah. Kita nggak boleh kemudian memaksakan mereka. Cukup kita katakan, cukuplah Allah bagiku. Ya, tugasku hanya menyampaikan. Adapun kalian terima, itu urusan kalian. Kira-kira begitu. Jadi Nabi tidak boleh juga memaksa mereka. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama, ya. Nah, inilah hasbi Allah. Ternyata zikir hasbi Allah wa ni'ma hasbi Allah la ilaha illahu ini kesempurnaan daripada zikir yang tadinya dikatakan Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil, sedangkan yang turun ke Nabi Muhammad, hasbi Allahu la ilaha illahu. Alaihi tawakkaltu, kepadanya lah aku berserah diri. Ya, kepadanya aku menyerahkan semua urusanku. Ya, kepadanya lah aku mempercayakan semua masalah-masalahku. Itulah tawakal. Ya, aku wakilkan semua urusanku kepadanya. Wahwa, dialah Rabbul Arsyil Azim. Rabbu artinya yang mengurusi, yang menciptakan arsy yang agung. Jadi teman-teman, Allah itu menyebut dirinya Rabbul Arsyil Azim. Ya, pencipta yang mengurusi arsy yang besar. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala jangankan ngurusin kamu, mengurus dunia, bumi ini, arsy yang besar aja itu pun diurus oleh Allah. Ya. Maka kita dulu kalau lagi ada kesusahan dapat ijazah, dapat zikir yang merupakan zikir Nabi. Nabi SAW berdoa, Ilallah Azimul Halim, Ilallah Rabbul Arsyil Azim. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Dialah Rabbul Arsyil Azim. Dialah pengatur arsy yang agung, arsy yang besar. Jika ia mampu mengatur arsy yang besar, apalagi cuma mengatur yang kamu yang kecil. Barangkali itu pemaknaannya. Nah, ini bisa menjadi zikir harian untuk dai-dai atau yang mengurusi umat, yang mengurusi suatu majelis, halaqah. Ya. Silakan baca ini setiap pagi 7 kali, sore 7 kali. Hasbi Allahu la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Maka orang ini Allah akan ambil alih semua masalahnya. Allah akan bantu dia dalam menyelesaikan semua persoalannya. Tapi syaratnya dia harus punya karakter yang di atas, yaitu Raufun Rahim. Ya. Ini beberapa karakter-karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Kemudian teman-teman yang memuliakan Allah, ada karakter yang ditulis dalam akhir surat Al-Fat, ya. Muhammadur Rasulullah. Ya. Silakan dibuka surat Al-Fat bagian akhir ayat 29. Nah, ini ayat terakhir yang mau kita bedah secara umum saja. Muhammadur Rasulullah. Muhammad, ya. Nabi Muhammad Rasul Allah, ayatnya ayat 29. Jadi ada ungkapan memang di situ Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasul Allah. Wallazina ma'ahu. Ayat ini sedang bercerita tentang orang-orang yang ada di sekitarnya dan orang-orang yang mengikutinya sampai akhir zaman. Apakah kita termasuk bagian dari mereka? Coba kita lihatnya. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersamanya, asyidda'u alal kuffar. Mungkin sering dengar ayat ini. Orang-orang yang ada di sekitar dia bersamanya, asyidda, sangat tegas. Asyidda, sangat tegas terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum. Dan saling menyayangi di antara mereka. Ya. Tarahum rukka'a, ya. Ruhama'u bainahum. Coba lihat teman-teman, ada kata ruhama. Ya. Kata-kata ruhama, sebentar. Jadi kata ruhama ini adalah bentuk penyerapan daripada sifat rahim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika disebutkan Nabi itu Raufur Rahim, maka orang-orang yang mengikuti beliau disebut dengan ruhama bainahum. Mereka ini sangat-sangat penyayang terhadap sesama mereka. Ruhama dari kata ra, ha, mim juga, tapi ini menunjukkan jama, ya, lawan daripada asyidda. Tapi jangan dibayangkan asyidda alal kuffar itu berarti penuh kebencian terhadap orang kafir. Tidak. Asyidda, syadid, itu artinya punya pendirian yang jelas terhadap orang-orang kafir. Ya, sikap kita terhadap orang-orang yang kufur. Kufur ini beda dengan orang-orang biasa. Itu orang-orang yang menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disebut kufar, ya. Ruhama, penyayang sesama mereka, saling pengertian, saling memaafkan. Ini sesama Muslim pun ini sudah saling membenci. Maka coba perhatikan karakter umat Nabi Muhammad yang bersama Nabi. Dia akan mencoba mengajarkan kasih sayang sesama umat, ya. Kasih sayang kepada sesama. Beda dengan kelompok yang tidak mewarisi akhlak Nabi, jangankan yang sama, ya, jangankan kepada non-Muslim, sesama pun mereka musuhi, sesama pun kemudian mereka akan coba serang, ya, penuh kebencian, melihat orang berbeda dengan cara-cara kebencian. Kalau seandainya Nabi seperti mereka, tentu dakwah-dakwah di masa Rasulullah tidak ada akan maju, tidak akan ada yang sukses, ya. Oke, jadi di situ teman-teman ada lafaz ruhama bainahum. Ini bentuk dari penyerapan sifat Nabi Ar-Rahim, ya. Tarahum ruk'a, engkau melihat mereka itu sangat patuh, yaitu ruku, sujud, jada, ya. Yabtaghuna fadlan min Allah. Mereka ruku sujud bukan untuk sekedar dapat surga, tapi ingin mendapatkan keutamaan dari Allah, waridwan, dan keredaannya. Jika Allah sudah ridha, pasti dapat surga. Maka dapatkan dulu surganya, dapatkan dulu ridhanya, itulah surga yang hakiki, ya. Waridwana. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ada tanda di wajah mereka fi min athari sujud, karena bekas sujud. Nah, teman-teman yang bukan Allah, wajah itu tidak berarti face ini. Wujuh adalah sesuatu yang menghadap kepada sesuatu yang lain.
Nah, yang disebut wujuhim adalah sikap-sikap mereka yang menghadap kepada makhluk setiap hari. Orang-orang yang bersama Nabi, sikap mereka itu adalah sikap yang terinspirasi dari sujud. Sujud ini menunjukkan bahwa karakter yang rendah hati, yang tidak meninggikan perasaan-perasaan keilmuannya, perasaan-perasaan narsisnya, rasisnya, itulah asar sujud. Jadi pengaruh dari sujud membuat kita kemudian tidak merasa lebih alim dari orang lain, tidak merasa lebih baik dari siapapun. Ya, itulah efek dari sujud. Jadi simahum fi wujuhim min athari sujud tidak mesti berarti bekas hitam, ya. Tapi kalaupun ada, ya tidak masalah. Namun fokusnya bukan bekas hitam di jidat. Fokusnya adalah bekas sujud itu menjadi karakter dalam hidup. Inilah yang disebut min athari sujud. Ya. Nah, ini kemudian diperkuat oleh tafsir Imam At-Tabari, Imam Salafus Saleh. Beliau mengatakan bukan bekas di jidat, tapi akhlak yang mulia. Bisa juga mengatakan teman-teman, kalaupun hitam di jidat tidak masuk, tidak ria aja. Dzalika mathaluhum fit Taurah. Mereka yang ada dalam kitab Taurat, ya. Wa mathaluhum fil Injil. Dan perumpamaan mereka yang ada dalam Injil, ya. Sampai kemudian akhir ayatnya. Saya cukupkan dulu sampai di situ. Teman-teman yang melakukan Allah, ini ayat-ayat yang kita bacakan, bagian daripada cara mengenal Rasulullah dan orang-orang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sifat-sifat itulah kemudian diturunkan menjadi 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil, dan 1 sifat jaiz bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jika saya simpulkan bahwa Rasulullah karakternya sudah disebutkan di Taurat dan Injil. Saya tidak tahu Taurat dan Injil yang disebutkan dalam Al-Quran itu sama seperti yang dimaksud dalam Perjanjian Lama dan Baru. Ya, kita nggak tahu, kita nggak pakar agama mereka. Kita cukup katakan versi Taurat Injil dalam kitab Al-Quran kami menyebutkan itu. Kita tidak mengerti hakikat dari mereka. Ya. Kita juga tidak akan mau akuisisi dan segala macam, karena itu tidak berpengaruh untuk kita. Ya. Seandainya pun tidak ada nama Nabi Muhammad di kitab mereka, kita tetap beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa aja karakter Nabi di dalam surat Al-A'raf tadi? Itu adalah karakter zahir, karakter beliau sebagai Rasul yang bertugas menerapkan hukum, mengajak kepada kebaikan, melarang dari kekurangan, menghalalkan yang thayyibat, mengharamkan yang khaba'ith. Sedangkan surah Al-A'raf, surat At-Taubah menunjukkan karakter rohani yang diwariskan. Maka siapa saja yang disebut ulama, al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi, pasti karakter aziz, haris, rauf, rahim itu ada pada dia. Maka siapa saja yang mengklaim atau diklaim sebagai ulama, zuriat nabi, tapi tidak ada rauf, rahim dalam dirinya kepada umat manusia, maka dia belum sebagai pewaris nabi. Mungkin itu hanya klaim dari sebagian orang karena dia mungkin ulama, bisa menerjemah Al-Quran, tapi dia belum mewarisi sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua, meskipun bukan ulama secara ilmu pengetahuan, tapi semoga kita dianggap orang yang mewarisi akhlak-akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jazakallahu khairan, terima kasih Bu ya untuk materinya. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Mohon izin Bu ya untuk mungkin kalau boleh ada beberapa pertanyaan dari jamaah yang mungkin boleh direspon mungkin oleh Bu ya. Ada satu ini pertanyaan dari chat tadi ya, saya bacakan aja. Titip tanya, Nabi Muhammad sangat pemaaf bahkan kepada yang menyakiti beliau. Bagaimana sikap kita apabila Rasulullah dijelekkan? Misalnya di Eropa pernah ada kasus karikatur Nabi.
apakah harus memaafkan seperti Rasulullah memaafkan yang memusuhi beliau? Terima kasih, Buya. Ya, ini memang sempat menjadi perdebatan panjang, dan ternyata berita seperti itu bercampur juga dengan hoax ya. Kita sudah silakan diikutin beritanya yang seperti yang terjadi di Prancis itu, ternyata ada hoaxnya. Karena itu ada hoaxnya, saya tidak mau menanggapi lebih banyak. Tapi ala kulihal, orang-orang yang buat karikatur Nabi, teman-teman, kita nggak usah besar tersinggung. Cukup kita katakan, yang kamu gambarkan tentang Nabi kami itu bukanlah Nabi kami. Nabi kami tidak seperti itu. Ya. Nabi kami penyantun, Nabi kami tidak seperti yang mereka gambarkan. Mungkin mereka menggambarkan Nabi Muhammad ini seorang yang hypersex. Itu kemunduran. Eropa katanya maju, Barat katanya punya peradaban, toleransi tinggi. Mana toleransi mereka? Ya, berarti bagi saya itu kemunduran. Ya. Katanya membangun perdamaian, sikap toleransi yang tinggi. Mana toleransinya? Jualan demokrasi, jualan toleransi, tapi mereka sendiri tidak toleransi terhadap kita. Ya. Apabila mereka menggambarkan Nabi kita dengan gambaran yang negatif, kita katakan, oh itu bukan Nabi kami. Inilah pendirian dari seorang Al-Habib, ya, Ali Al-Jufri. Saya sangat merekomendasikan teman-teman mengikuti kajian-kajian beliau, dan karena kajian beliau sudah banyak disubtitlekan juga dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, yang bisa berbahasa Arab sangat nikmat sekali. Beliau mengatakan hal itu. Itu bukan Nabi kami. Bahkan dia ketemu dengan orang yang buat karikatur itu di Denmark, dan pembuat karikatur itu heran kok Al-Habib Al-Jufri tidak marah kepada dia. Lalu Al-Habib Al-Jufri mengatakan, beginilah Nabi kami memerintahkan bersikap bahkan kepada orang yang membencinya. Ya, jangankan buat karikatur, zaman Rasulullah pun dilempar, dihina, tapi Nabi malah mendoakan kebaikan. Jika Nabi Muhammad melakukan itu, kenapa kita kemudian saklek? Oh, kata Qadhi Iyad, itu orang wajib dibunuh. Itu jika daulah sudah berdiri. Jika hukum Islam secara utuh sudah ada. Itu di masa-masa kekhalifahan lah. Di masa kita sangat sulit itu dibayangkan ya. Nanti malah menjadi tambah parah ya. Ala kulihal, kita tidak usah repot dengan apa yang mereka pikirkan. Sekarang pikirkanlah bagaimana cara kita mengenal Rasulullah SAW. Ya, gak usah sibuk memframingkan Islam yang baik kepada mereka. Ya, perbaiki dulu Islam yang mau kita tunjukkan ke diri kita sendiri. Jangan-jangan kita membayangkan Rasul itu berbeda dengan yang Rasulullah itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bu ya untuk tanggapannya. Silakan kalau misalnya dari jamaah mungkin ada yang mau bertanya langsung. Ada beberapa yang masuk dari chat, tapi mungkin kalau ada yang menanyakan langsung mungkin bisa bisa raise hand atau nanti kita insya Allah. Ada Mbak Lamhat, silakan Mbak Lamhat, Mas atau Mbak. Assalamualaikum Bu ya, dan juga sahabat dari Bu ya, saya ingin menanyakan tadi ya, saya jujur ya, bertahun-tahun tadi baru menemukan kajian bahwa surat At-Taubah ini basmalahnya ada di akhir ayatnya gitu Bu ya. Dan ini sangat yang menghentak hati gitu. Kenapa kita ini tidak peka dengan hal ini gitu, terus kajian ini menghantarkan betapa kasih sayang Allah itu yang kemarin Bu ya sampaikan, bahwa Ruhullah itu adalah sangat tinggi pada beliau. Maka dari itu, apakah kita ini menerjemahkan basmalah di akhir ini hanya untuk orang-orang yang beriman, gitu ya? Hanya untuk orang-orang yang beriman. Di luar itu apa? Oke, baik. Ya. Saya nulis sesuatu di depan, silakan diperhatikan. Jadi di dalam lafaz basmalah itu kan ada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada Rahman, Rahim.
Ada Rahman, Rahmanir Rahim. Ini asal katanya sama, yaitu Ra, Ha, Mim. Ya, Ra, Ha, Mim. Asal katanya sama. Tapi kemudian dalam bahasa Arab ada suatu kaidah tambah huruf, tambah makna. Ya. Ini ada alif lam menunjukkan kesempurnaan. Lalu ada tambahan di kata Rahman itu ada tambahan satu alif. Ya. Kalau dicetakan yang sekarang ditulisnya pakai begini ya, Rahman, seperti ini. Ini adalah alif sebenarnya. Ya. Ini alif ya. Kemudian yang kedua ini nun. Rahman, nunnya. Berarti ada dua huruf. Sedangkan ini Ar-Rahim itu ada tambahan satu huruf. Ini dia. Selebihnya sama. Ra, ha, mim artinya kasih sayang. Ya. Kasih sayang. Dan sama kok. Rahman itu kasih sayang. Rahim itu kasih sayang. Apa perbedaannya? Ar-Rahman ada tambahan dua huruf. Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan Rahman itu artinya sayang kepada semua makhluk, mukminkah mereka ataupun kafir. Ya. Mukmin, percaya ataupun kafir. Manusia ataupun bukan manusia. Ya, ini penjelasan Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau pakar bahasa dan pakar rahasia-rahasia huruf dan punya tafsir besar ya. Di sini ada tambahan satu huruf ya. Yaitu ya. Ini hanya khusus untuk para wali-wali Allah, nabi-nabi Allah ya. Bahkan beberapa ulama mengatakan kalau Imam Fakhruddin Ar-Razi ini mengatakan khusus untuk al-mu'min. Jadi kita tetap harus menyayangi siapa saja makhluk, bahkan hewan ya. Masuk kepada hewan. Hewan kan tidak bagian dari makhluk berakal. Bahkan menyayangi alam semesta, ekologi alam ini wajib kita jaga. Nah, itu kata Rahman. Nah, Rahim khusus untuk mukmin-mukmin yang saya tambahkan juga alif lamnya menunjukkan imannya mendekati kesempurnaan, wali-wali Allah dan nabi. Ya. Ini satu penjelasan ya, bahwa Rahman untuk alam semesta semua, Rahim khusus untuk kekasih-kekasihnya. Ya. Rahman untuk semuanya, sedangkan Rahim khusus. Rahmat Allah itu dalam hadis kan ada 100. Ada 100 rahmat Allah. Satu itu Allah bagikan dalam Rahmannya. Nah, ini dia. Sedangkan sisa 99 Allah bagikan untuk mukmin, wali, dan nabi. Dan itu tidak diberikan semuanya di dunia. Oleh karena itu, jangan kemudian mengeluh. Apabila di dunia kok begini ya, kok kita sakit-sakitan ya, kok ada pandemi, kok ada masalah. Karena memang dunia dari dulu sampai sekarang itu cuma satu kasih sayang Allah. Jadi Rahman Rahimnya Allah itu cuma satu. Inilah yang dibagi-bagi kepada semua makhluk. Sedangkan rahmah yang wali dan nabi dan disempurnakan nanti di akhirat tidak hanya dengan surga-surga syahwat, tapi surga ru'yat memandang Allah Subhanahu wa taala. Oke, kira-kira begitu Bu siapa tadi Lamha ya. Ya. Jazakallahu khairan Buya, terima kasih tanggapannya. Mungkin saya overlay ke chat mungkin ya, ada satu pertanyaan via chat yang mungkin saya sampaikan dari Nerina. Selamat pagi,
Mau tanya, kalau kalbu itu diciptakan Allah untuk dirinya, sehingga bergetar apabila disebut namanya. Nah, kalau Nabi Muhammad, apakah ada getaran juga jika disebut namanya? Begitu pertanyaannya. Ya, bagus. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namanya, nah, jadi Allah itu Ar-Rahim, ya. Allah itu Ar-Rahim. Sedangkan Rasulullah itu Rahim. Jadi bedanya cuma alif dan lam, ya. Cuma alif dan lam. Maksudnya apa ini? Jadi perbedaan Rasulullah dengan Allah itu hijabnya, penghalangnya cuma alif lam. Alif lam ini. Dan ilmu bahasa, ilmu huruf, ilmu mengenai huruf hijaiyah, alif lam ini menunjukkan kesempurnaan, jalaliyah, kamaliyah, ya. Ketika disebut nama Allah, Allah kan Rahim. Tapi itu juga nama Nabi Muhammad. Maka untuk masuk, untuk merasakan getaran Allah yang Ar-Rahim, tidak mungkin kecuali lewat Nabi Muhammad yang Rahim, ya. Oleh karena itu ada syair yang masyhur, ya, kullul qulub ilal habibi tamilu. Setiap hati kepada kekasihnya pasti cenderung, pasti condong. Lalu apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya jika disebut nama sang kekasih Muhammad Rahim, pasti ada getaran. Getaran apa itu? Itu getaran syauq, ya. Syauq itu artinya rindu. Mahabbah. Ya. Ada mahabbah, ya. Ada cinta. Syauq, rindu. Di sini ada cinta. Tapi bagaimana dia akan merindui, mencintai jika dia tidak kenal? Maka untuk mengenal Allah, harus lewat kenal Nabiullah Muhammad. Allah ini kan mempunyai hijab-hijab, sehingga kita tidak terhalang, hijab itu ditaruh kepada kita. Sedangkan Allah tidak bisa dihijab. Dialah yang menciptakan hijab lalu diletakkan pada kita. Dan hijab terdekatnya, tirai terdekat antara kita dan Allah itu adalah Nabi Muhammad SAW. Maka siapa yang kenal Nabi Muhammad, dia akan mudah mengenal Allah. Ya. Oleh karena itu, getaran ketika disebut nama Allah yang Rahim, itu hampir mirip juga dengan getaran yang ada pada kita sebut kisah-kisah tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. Getarannya getaran cinta, getaran-getaran rindu. Kita bingung, nggak pernah ketemu, tapi kok bisa rindu, kok bisa cinta. Inilah rahasia bahwa antara kita dan Nabi Muhammad sebenarnya ada suatu koneksi, suatu hubungan yang dulu pernah terjadi dan sekarang terlupakan oleh urusan-urusan yang lahiriah, zahir dan yang kita lihat sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Bu ya tanggapannya. Ada dua dari Calgary yang ingin bertanya. Mohon izin Bu ya. Pertama ke TDD, mungkin silakan TDD. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suaranya hilang ya? Mute mungkin TDD. Maaf Bu ya. Tadi Buya mengatakan bahwa ada yang zikir hasbi Allah la ilaha illallah itu untuk untuk yang para dai, para ya itu yang pemimpin mungkin yang agama gitu. Tapi apakah kita yang orang awam seperti saya ini bisa juga melakukannya untuk anak-anak saya? Karena terus terang di sini itu Buya sangat susah buat saya untuk mengajarkan anak-anak dan suami yang kebetulan suami mualaf
untuk istiqomah berjalan di jalan Allah gitu, untuk sholat, untuk puasa, untuk ngaji gitu. Itu benar-benar kendala yang setiap harinya saya hadapi gitu Bu ya. Apakah dengan zikir ini insya Allah akan membantu gitu perjuangan saya gitu. Ya, dan keduanya adalah kalau saya ingin membaca mengenal Rasul itu dengan yang sebaik-baiknya, dengan sebenar-benar sejarahnya, yaitu seperti what you call it, apa itu, Sirah Nabawiyah gitu Bu ya. Itu adakah buku yang Buya bisa rekomendasikan kepada kita di sini? Begitu aja Bu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Teteh Dede ya. Apakah zikir tadi bisa juga dipakai untuk kita yang mengajari anak-anak atau pasangan yang mu'alaf? Ya, saya tadi mengatakan bahwa secara formal betul bahwa yang menjadi pewaris Nabi itu ulama. Itu formal, tapi secara informal, secara ruhani bisa saja yang mewarisi karakter Nabi itu bukan ustadz, tapi seorang ayah, seorang ibu, seorang kakak, seorang jamaah. Apa karakternya? Raufun rahim, ya, penyayang, lembut, ya. Jadi kalau kita mengajari anak, jangan tampilkan beban lebih dahulu, tapi berikan reward. Kalau untuk pasangan yang sudah dewasa, kenalkan dulu kesadaran, berikan kesadaran. Kenalkan ia kepada Allah, berikan ia kesadaran mengenai apa rahasia-rahasia secret daripada suatu ritual, satu ibadah. Karena kebanyakan orang, kalau seperti kita yang sudah dewasa, akan lebih mudah terpacu untuk terdorong untuk mengamalkan sesuatu apabila mengenal filosofi, mengenal rahasia-rahasianya. Nah, inilah yang dieksplorasi. Jadi jangan kemudian kemukakan hukumnya. Harus sholat gitu. Ini akan jadi beban. Tapi sebutkan ke anak-anak, kepada pasangan, apa rahasia sholat, apa pentingnya sholat. Ya. Lalu kita ajak mereka mengenal siapa sih yang kita sembah. Ya. Kira-kira seperti itu Bu Teh Dede ya. Apabila kita berinteraksi dengan anak-anak, dengan siapapun sebenarnya, dahulukan mengenalkan rahasia apa yang mau kita ajak, sehingga mereka semua menyadari. Ya mirip-mirip seperti sales ya. Sales itu tidak akan menyodorkan barangnya, tidak akan laku jualannya kecuali dia menjelaskan dulu kegunaan daripada apa yang dia jual. Nah, kita untuk duniawi aja begitu, masa untuk kerohanian kita tidak seserius itu, gitu ya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan diamalkan zikir tadi. Itu bermanfaat untuk kita supaya ada ketabahan, ada kelembutan di kolbu. Jadi bacaan-bacaan tadi, kalau bisa langsung semuanya, ya laqad ja'akum. Kalau saya dulu disuruh oleh guru saya baca pagi hari dan sore hari 7 kali atau 3 kali, ini akan membuat sifat rahmah akan muncul dalam diri, lalu kepasrahan total muncul dalam diri. Dengan hal ini kita kemudian baru menjadi orang yang tabah ngajak orang. Jadi kesabaran berdakwah, ngajak orang, mendidik orang, itu lebih berat apalagi itu anak-anak sendiri atau pasangan sendiri. Semoga menemukan titik terangnya, Teh Dede ya. Assalamualaikum. Tadi Dede ada pertanyaan kedua. Lanjut, Mas Bimo. Iya, tadi Dede ada pertanyaan kedua Bu ya, yang soal buku, ada rekomendasi buku kah untuk Sirah Nabawiyah atau? Buku ya. Sirah Nabawiyah yang paling saya rekomendasikan adalah karya dari Syekh Muhammad Sair Ramadan Al-Buti. Bahasa Arabnya ada Fiqhus Sirah. Di Indonesia sudah diterjemah jadi Sirah Nabawiyah. Saya nggak tahu dalam bahasa Inggrisnya sudah ada atau belum, dan itu sangat reflektif, tematik, sangat menggelitik. Jadi setiap event-event dari hidup Nabi itu diurai,
Kemudian setiap karakter-karakter Nabi situ dijelaskan. Luar biasa. Ya, silakan dicari bukunya, karena beliau seorang alim, ulama, juga seorang filsuf, dan juga seorang sufi ya. S1, S2, S3-nya di Al-Azhar. Beliau asalnya dari Suriah. Karena beliau memperjuangkan Islam yang lembut, Islam yang damai, akhirnya orang-orang yang ingin memberontak di Suriah membunuh beliau. Ya. Rahimahullah ya, sekitar tahun 2013 ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan dicari buku tersebut. Terima kasih Buya. Terima kasih Buya. Ada Mbak Bibi. Sama-sama, Teh Dede. Mbak Bibi ada mau ditanyakan? Assalamualaikum Buya. Pertanyaannya hampir sama tadi dengan Dede. Jadi Oh, Ya. jawab. Oke. Oke, makasih. Baik, kok gitu saya minta izin ke chat. Ada pertanyaan titipan, Buya. Apa benar Rasulullah dan Nabi Ibrahim hadir saat kita membaca sholawat di tahiyat akhir? Itu pertanyaannya. Oke, baik. Teman-teman, dimensi Rasulullah sekarang bukanlah dimensi zahir. Rasulullah yang kita sebut di dalam ungkapan-ungkapan kita itu adalah ungkapan ruhani, ya, bahwa Rasulullah SAW sekarang ada di dimensi lain karena tubuh jasadnya sudah dikubur meskipun tidak hancur. Yang ada sekarang, yang nyata sekarang adalah ruhani beliau. Ruh itu kecepatannya melebihi cahaya karena ruh itu sumbernya cahaya. Jika malaikat kecepatan cahaya itu bisa menghantarkan energi kebaikan sangat cepat sekali, apalagi ruh Rasulullah. Jadi ruhnya Rasulullah itu lebih kuat, lebih strong, lebih cepat, faster daripada semua energi, semua kecepatan yang ada di alam semesta. Apabila kita mengucapkan salam kepada beliau, kata Nabi SAW, radallahu alaihi ruhi, Allah kembalikan rohku. Itu hadis Abu Daud ya. Hatta aruda alaihi salam. Sampai aku membalas salam kepadanya. Ya. Jadi apabila kita mengucapkan salawat, salam buat Nabi Muhammad SAW, beliau langsung jawab. Gimana cara jawabnya? Nah, bagi orang-orang yang mengerti ilmu keruhanian dalam Islam, itulah yang disebut kehadiran ruhani Nabi. Dan itu bisa terasa. Nah, kita ini kan sudah dicokokin, dijajah oleh ilmu-ilmu yang zahir dari masa ke masa. Ya, kita ini cuma tubuh yang zahir, makan, ya, mata, akal. Tapi kita jarang memikirkan sisi ruhani. Akhirnya, jika ada ulama menyebutkan, kalau engkau bersolawat kepada Nabi, maka Nabi hadir. Teman-teman, nggak usah pakai ilmu aneh. Kita setiap tasyahud membaca Assalamualaikum ya ayuhan Nabi. Salam atas engkau, wahai Nabi. Setiap akhir sholat. Coba kita tulis ya lafaznya. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi. Itu menunjukkan apa? Assalamu alaika. Ya ayuhan Nabi. Ya. Dalam bahasa Arab, teman-teman. Apa bojong stasiun ketiga? Iya, ya kan? Iya, stasiun ketiga. Oke, sudah beres? Baik. Assalamualaikum. Ya, alaika menunjukkan apa di situ? Engkau. Ini kata ka menunjukkan engkau. Engkau berarti orang kedua. Ya, anta. Ya, ini bentuk lain dari anta. Engkau. Jika kita mengatakan assalamualaikum, orangnya berarti ada assalamualaikum. Kita ketuk pintu karena kita tahu ada orang di dalam rumah, kita baca assalamualaikum, menunjukkan orangnya ada. Maka bacaan yang kita sering lafazkan ini di dalam sholat
berarti dimensinya sudah dimensi rohani. Karena Rasulullah sudah ada di dimensi itu. Salam atas engkau, wahai Nabiullah. Ya, rahmat Allah dan salawatnya atas engkau. Di saat kita mengatakan ini, Rasulullah pasti jawab. Ya, karena ruhnya beliau itu langsung dikembalikan oleh Allah dan dia hadir menjawab. Hadirnya bukan secara fisik. Hadirnya anta ini ruhiyah. Ya, secara ruhi. Bukan secara fisik. Oleh orang-orang ahli rohani, mereka melihatnya seperti fisik. Tapi bukan fisik. Yang terlihat itu rohani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang dikatakan orang bukan hanya pada salawat Ibrahimiyah, tapi pada Assalamualaikum ya ayuhan Nabi. Kira-kira seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bu ya. Mungkin ada 2 pertanyaan dari chat terakhir. Mohon izin Bu ya, sebelum kita tutup. Dari Mbak atau Mas Nurmi ini, titik pertanyaan, bagaimana mengimplementasikan dalam diri kita suri teladan Rasulullah? Itu pertanyaannya Bu ya. Ya, cara untuk menyerap sifat-sifat Rasulan kenabian itu dimulai dari kata Bismillahirrahmanirrahim. Mulailah dengan Rahman Rahim. Kalau Allah masih memberi rezeki bahkan kepada orang-orang yang musyrik kepadanya, yang menentangnya, masih menunjukkan kasih sayang kepada mereka. Kenapa kemudian kita menunjukkan kekerasan ya, bahkan kepada orang yang sesama Muslim tapi berbeda faham? Ini kan aneh. Ya. Maka saya mengajak mulailah mengikuti Rasulullah dengan bab Rahmaniyah Rahimiyah. Jadi inilah cara cepat, cara tepat, cara ringkas mengikuti Rasulullah. Menyerap Rahman Rahimnya. Rahmaniyahnya, Rahimiyahnya. Nah, Rasulullah itu ada Raufnya, ada Rahimnya. Maka ambillah Rauf, kelembutannya, ambillah Rahim, sayangnya, terapkan itu. Mulailah mengajak orang sekitar dengan penuh kasih sayang, bukan dengan pemaksaan, bukan dengan kekerasan, bukan dengan ancaman. Ya, mengancam itu nanti ada babnya. Ada lagi nama nabi yang lain, yaitu Nazira. Ya. Sekarang Bashira dulu, Bashiran, Nazira. Nah, Bashira itu dengan Rahman dan Rahim, memberi kabar gembira, memberi reward. Nabi itu suka menyebutkan reward kepada sahabat. Dengan itulah mereka yang karakter rohaninya masih dasar, itu di-upgrade menjadi naik. Kira-kira seperti itu. Jadi kesimpulannya sederhana teman-teman, ma'rifatul Rasul, mengenal Rasul, dan cara menyerapnya adalah dengan menyerap Rahmaniyah, Rahimiyah. Ya, kasih sayang. Itulah satu-satunya yang dapat saya ringkas ketika kita susah memahami sosok Rasulullah SAW yang jaraknya sudah sangat jauh dibandingkan kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak Sigit. Irfan tidak tahu, mungkin Mas Bimo sedikit disconnected. Pak Sigit ada pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk kesempatan kali ini. Silakan Pak Sigit. Assalamualaikum, Buya. Ini menarik sekali tentang Ar-Rahman Ar-Rahim dan juga sifat Rasulullah yang lemah lembut juga. Sekarang itu bagaimana Buya dengan adanya Islamofobia itu? Jadi seolah-olah kayak dunia atau sebagian besar masyarakat itu jadi takut seolah-olah itu dengan Islam. Apakah karena kita itu menampilkan Islamnya itu salah sehingga mereka itu sedemikian takutnya Buya? Padahal harusnya kan kalau agama kita itu rahmatan lil alamin itu kan harusnya bisa mengayomi semuanya sehingga tidak menimbulkan ketakutan gitu Buya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sigit. Bapak Ibu, terutama Pak Sigit yang melakukan Allah, setan itu tidak mungkin nganggur ya. Setan tidak mungkin diem, nggak mungkin tidur. Musuh besarnya mereka adalah Nabi Muhammad dan pengikut Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad punya sifat karakter yang lembut, maka syaitan akan mencoba untuk membuyarkan itu. Maka muncullah orang-orang yang diperalat, orang-orang yang akalnya tumpul, diperalat atas nama Islam, lalu mereka melakukan kekerasan. Dan kita melihat sudah banyak sekali di Timur Tengah, mereka sempat mengacaukan beberapa negara, bahkan ada yang menjadi sebuah negara. Itu semua menjadi tantangan buat kita semua, ya. Dan ini menunjukkan bahwa memang setan nggak pernah diam. Setan, baik setan yang berbentuk manusia ataupun setan yang berbentuk jin, mereka akan selalu mewaswaskan masyarakat di dunia bahwa Islam itu bermasalah, Islam itu tidak baik. Itu secara teologis. Secara aspek kedirian kita, salah kita juga tidak menampilkan Islam itu yang rahmat. Salah kita juga, kita sibuk menanggapi tema-tema, isu-isu yang tidak penting, isu-isu yang receh, yang merusak sisi rahman rahimiah kita semua. Ya, maka saya mengajak Bapak Ibu, sahabat-sahabat bukan Allah, tidak usah pikirkan hal yang tadi. Rasulullah pun dituduh yang aneh-aneh, maka sudah menjadi sunnatullah, ajaran beliau dan umatnya pasti akan dituduh yang aneh-aneh. Dituduh ekstrim, dituduh radikal, dituduh teroris. Cukup kita tampilkan bahwa kita ini Rahman, Rahim, ada nur Rahman Rahim di dalam diri ini. Ya. Kita ini berbuat bukan karena mereka. Kita ini berbuat karena Allah. Maka tampilkan Islam yang indah itu karena kita hamba Allah yang Rahman dan Rahim. Tampilkan Islam yang penyayang karena kita umat Nabi Muhammad. Bukan karena kita pengen disebut oleh non-muslim bahwa agama ini agama moderat. Enggak. Jadi PR kita bukan menunjukkan Islam indah kepada mereka. Tapi tugas kita adalah menampilkan Islam yang indah untuk diri kita dulu, sebagai bentuk pertanggungjawaban nanti ketemu Allah, ketemu Rasulullah SAW. Jadi nggak usah berat-berat mikirin itu Pak Sigit. Mulai saja dari diri kita, keluarga, dan serahkan kepada Allah. Adapun pandangan mereka, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Pak Ustadz. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sama-sama Pak. Baik, terima kasih Pak Sigit. Mohon maaf tadi ada gangguan koneksi. Mungkin karena waktu juga, mungkin kita tutup dulu sesi tanya jawabnya untuk kajian kali ini. Saya mohon izin kepada Buya Razi untuk membimbing kita dalam doa untuk menutup kajian kita sore hari ini atau pagi hari ini waktu Indonesia. Silakan Buya. Baik, Mas Bimo dan Bapak Ibu yang makan Allah, mari kita berdoa, doa yang pendek saja, doa mengharapkan supaya sifat-sifat Rasulullah terserap dalam diri kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ala hazina wa likulli niyatin salihah, al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya Rahmanir Rahim, shalli ala Nabiina Raufin Rahim. Ya Allah yang Rahman ya Rahim, sampaikanlah salam kami, rindu kami kepada Nabi-Mu yang penuh lembut, Rauf, yang penuh kasih sayang, Rahim. Maka dengan kemuliaan Nabi-Mu, dengan Rahman, Rahim-Mu, dengan kelembutan Rasul-Mu, dengan kasih sayang Nabi-Mu, ya Rabb, jadikan kami semua yang ada ini umat-Mu yang sedang ingin mempelajari sosok beliau, mendapatkan sifat-sifat indah dari beliau. Allahumma ya Rahman ya Rahim, irhamna. Ya Allah, dengan Rahman dan Rahim-Mu, maka liputilah hidup kami dengan kasih sayang. Kasih sayang itu ada pada baginda Nabi Muhammad SAW, maka jadikan hidup kami mengikuti akhlak-akhlak beliau, spirit beliau, semangat beliau. Jadikan anak keturunan kami, pasangan kami, orang-orang yang mendapatkan kelembutan-kelembutan itu. Maka ya Allah, jadikan kami orang-orang yang menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin, bukan yang menampilkan
kekerasan kepada alam semesta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Mungkin itu dari saya, Mas Bimo, Bapak Ibu. Saya mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya Razi dan semua jamaah dan hadirin yang hadir pada sore hari ini atau pagi hari ini waktu Indonesia. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kajian hari ini dan menambah rasa takwa dan takwa kita kepada Allah SWT dan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf atas segala kekurangan, itu semua dari kita penyelenggara. Semua kebenaran hanya dari Allah SWT. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semua. Semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.